Sabda TV. Ada hadis yang berbunyi, yadul ulya sufla. Pernah nggak dengar hadis itu? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Pernah dengar hadis itu? Apakah hadis ini menjelaskan keutamaan jadi orang kaya? Saya tanya itu. Pernah baca syarah hadis itu? Apakah hadis itu menunjukkan utamanya jadi orang kaya? Kenapa? Karena Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Orang miskin juga bisa sedekah tadi, Pak, ya. Yang kedua, tadi sudah kita bahas lah, jangan kira sedekah itu monopoli orang kaya. Orang miskin juga rajin sedekah. Antum coba lihat, ya. Juga. Taib. Yang kedua, nah, para ulama menjelaskan bahwa tangan di atas itu adalah tangan yang memberi. Memberi di sini bisa materi, jasa, dan lain sebagainya. Artinya orang yang membantu itu tangan di atas. Yang dibantu tangan di bawah. Sekarang mana yang sering teriak minta tolong? Orang miskin atau orang kaya? Saya tidak bicara orang fakir, ya. Kita bicara di sini antara si miskin dan si kaya. Mana yang lebih banyak teriak minta tolong? Sikit-sikit minta tolong, Pak, ya. Tolonglah gitu, ya. Bukan minta materi dia, bukan. Ya, bermasalah sedikit listrik di rumahnya minta tolong. Mati air minta tolong. Rumah berantakan minta tolong. Kan begitu, ya. Minta tolong terus, Pak. Ya, ternyata yang lebih banyak minta tolong adalah orang kaya. Berarti yang banyak tangannya di bawah itu orang kaya juga sering tangannya di bawah karena dia bijak minta. Orang miskin jarang minta tolong, Pak. Segan juga dia minta tolong, kan gitu, ya. Ya udahlah, apa-apa sendiri aja, kan gitu, ya. Kan gitu. Iya. Iya, ini kenyataan ini, Pak. Ternyata orang miskin itu banyak menolong. Ya, dengan segala kecukupannya lah, pas-pasannya lah, dia sering menolong itu daripada ditolong. Sebagaimana dia lebih sedikit orang berhutang, orang miskin itu, daripada orang kaya. Motivasinya apa miskin berhutang? Gak ada motivasinya. Dia sudah cukup-cukupan, ya sudahlah. Ya. Tapi orang kaya ada keinginan untuk menambah lebih, kan begitu, ya. Maka dia pun berhutang. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka orang yang berhutang itu kan ada dua macam, kata Nabi, mu'sir dan musir. Mu'sir ini orang fakir yang berhutang, yang jadi kesulitan bayar hutang. Musir orang yang berkelapangan berhutang, ini orang kaya yang berhutang. Mu'sir orang fakir berhutang karena untuk menutupi kebutuhannya. Musir orang kaya berhutang untuk menambah kekayaannya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ini kenyataan. Maka apa salahnya Nabi meminta kemiskinan? Saya ingin menjelaskan waktu itu kenapa Nabi minta miskin. Apa salahnya? Apakah doa itu menyesatkan? Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin pada hari kiamat. Apakah itu doa khususiyah bagi Nabi? Enggak. Boleh kita baca? Boleh. Boleh enggak baca doa itu? Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi zumratil masakin yaumal qiyamah. Boleh enggak baca doa itu? Boleh enggak? Saya enggak nyuruh. Ya, kalau disuruh nanti berat hati untuk membacanya. Diajarin pun belum tentu mau membacanya, kan begitu, ya. Tapi salah enggak doa itu? Enggak, Pak. Ada yang saya sampaikan doa itu, dia curiga. Itu hadisnya doif, Ustaz. Pandi-pandian doif. Mentang-mentang gak sejalan dengan logika, dengan perasaan, lalu dikatakan doif. Itu hadis sahih. Sampai-sampai ada yang baru pertama kali dia dengar bahwa ada yang dia ketahui bahwa hadis itu apa namanya? Yang dikatakan hadis. Kadal fakru yakunu kufron, kan begitu, ya.
Hampir-hampir saja kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Nah, yang ma'ruf kan itu ya. Padahal itu bukan hadis. Dan disebutkan di dalam perkataan itu juga bukan miskin tapi fakir, iya. Walaupun itu bukan hadis. Ini yang betul-betul hadis gak dipercayai sebagai hadis. Yang betul-betul hadis gak dipercayai sebagai hadis. Yang bukan hadis dipercayai sebagai hadis, Pak. Itu kalau kita ukur dengan logika ya. Sekali lagi, kalau ukurannya logika bukan ilmu sanad. Ya memang yang satu cocok jadi hadis, yang satu lagi nggak cocok jadi hadis, kan begitu. Betul kan? Ya doa tadi nggak cocok jadi hadis tuh, kayaknya doa hadis lemah itu. Kalau bisa mau doa aja lah gitu. Kalau bisa mau doa aja lah hadis itu, ya supaya nggak diamalkan gitu maksudnya. Tapi yang ini hadis ini. Dan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Padahal terbalik ya. Yang ini betul-betul hadis, yang itu bukan hadis. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ya, nah demikian.